Malindeman dan Putri Bungsu. Hiduplah seorang pemuda yatim piatu pada zaman dahulu kala. Malindeman namanya. Ia murid yang rajin, giat belajar dan baik budinya. Malindeman tinggal bersama janda tua bernama Manda Rubia. Dia menganggap Malindeman sebagai anak sendiri. Pada suatu malam, Malindeman kembali menjaga tanaman padinya. Ia terperanjat setelah melihat dua bidadari tengah mandi di sungai, di belakang pondok Manda Rubia. Sungguh eloknya bidadari itu, ucap Malindeman. Malindeman terpesona melihat kecantikan dua bidadari tersebut. Malindeman melihat dua selendang yang tergeletak di dekat sungai. Selendang itu digunakan para bidadari untuk kembali ke kayangan. Kemudian Malindeman mengambil salah satu selendang. Aku akan mengambil salah satu dan menyembunyikan agar salah satu dari mereka tidak bisa pulang, ucap Malindeman. Lalu ia sembunyikan dan kembali mengintip bidadari yang sedang mandi di sungai. Menjelang pagi, para bidadari berniat kembali ke kayangan. Tetapi salah satu bidadari, yaitu bidadari bungsu, tidak dapat menemukan selendangnya. Kemana selendangku? Ucap Putri Bungsu yang kehilangan selendangnya, yang diambil Malindeman, dan ia ditinggalkan bidadari pertama. Peninggalan kakaknya, si bungsu menangis. Ia ketakutan untuk tinggal di bumi. Hai bidadari cantik, mengapa engkau menangis? Ucap Malindeman. Aku kehilangan selendangku. Ucap Putri Bungsu sambil menangis. Lalu Malindeman berkata, Aku tak bisa membantu, tetapi kau bisa tinggal di rumahku untuk sementara waktu. Malindeman kemudian mengajak bidadari itu ke rumah Manda Rubia. Sesampainya Malindeman memanggil ibunya. Hai ibu, aku membawa bidadari ini karena dia kehilangan selendangnya dan tidak bisa pulang ke kayangan. Baiklah nak, kalau begitu biarkan dia tinggal di sini untuk sementara waktu, jawab Manda Rubia. Kemudian ketika Putri Bungsu pergi, Malindeman meminta Manda Rubia menyembunyikan selendang itu selamanya dan berkata, Ibu, tolong sembunyikan selendang ini dari bidadari tadi. Baiklah nak. Sejak saat itu, Malindeman dan Putri Bungsu saling jatuh cinta. Keduanya lantas menikah dan dikarunia anak laki-laki bernama Sultan Doano. Putri Bungsu semula sangat bahagia bersuamikan Malindeman. Namun sejak Sultan Doano lahir, perangan Malindeman jadi berubah. Malindeman malah lebih banyak menghabiskan waktunya di area perjudian, hingga seringkali tidak pulang berhari-hari lamanya. Hingga suatu saat Putri Bungsu menemukan selendang miliknya di rumah ibu Malindeman. Selendangku, mengapa bisa ada di rumah ini? Ucap Putri Bungsu sambil kebingungan seketika ia membawa selendang itu. Sultan Doano, ayo ikut ibu sekarang. Mau kemana kita, Bu? Tuan, istrimu ingin pergi karena telah menemukan selendangnya, ucap si bujang. Apa? Ucap Malindeman yang sedang berjudi. Malindeman panik. Dengan buru-buru dia langsung segera kembali ke rumah untuk menemui istri dan anaknya. Namun sudah terlambat. Istri dan anak kesayangannya telah kembali ke kayangan. Malindeman hanya dapat menyesali kepergian anak dan istrinya. Ia benar-benar sangat menyesal. Aku sangat menyesal telah meninggalkanmu, wahai Putri Bungsu. Ucap Malindeman dengan sangat menyesal. Akhirnya ia harus kehilangan keluarga tercintanya.